Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo semua, kali ini kami dari kelompok 3 sedang berada di Tugu Pahlawan, Surabaya. Tujuan pembuatan vlog kami yaitu sebagai pemenuhan tugas vlog berita bahasa Indonesia. Kami memilih Tugu Pahlawan Surabaya karena tempat bersejarah ini merupakan simbol perjuangan arek-arek Surabaya pada peristiwa 10 November tahun 1945. Penasaran kan ada apa saja di sini? Yuk ikuti perjalanan kami. Halo teman-teman, sekarang saya berada di dekat patung proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, patung Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sebelum memasuki lebih dalam area Tugu Pahlawan Surabaya, kita akan disambut oleh patung proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Patung proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta itu terletak di depan Tugu Pahlawan Surabaya. Patung ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan dalam pertempuran 10 November 1945 dan juga pilar-pilar di belakang patung proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ini memiliki desain yang menyerupai reruntuhan gedung. Patung ini memiliki tinggi lebih dari 4 meter. Dan juga desain dari patung ini juga memiliki makna, yaitu menjadi semangat para pejuang Indonesia. Nah, di sini ada patung Gubernur Suryo. Gubernur Suryo sendiri adalah Gubernur Jawa Timur pada tahun 1945. Beliau ikut menolak kedatangan sekutu dan juga menolak ultimatum dari sekutu pada tanggal 9 November tahun 1945 melalui pidatonya pukul 9 malam, yang pada intinya beliau menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tetap bertahan sampai titik darah penghabisan. Yang kedua, ada patung Tul Arnowo, yaitu Ketua Komite Nasional Indonesia untuk Surabaya, yang pada tahun 1950 menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan patung Sutomo atau biasa kita kenal sebagai Bung Tomo. Bung Tomo ini merupakan penerus BPRI, yaitu Badan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Nah, yang dimana beliau juga termasuk pendiri radio pemberontakan di Jalan Mawar. Nah, beliau ini merupakan salah satu tokoh menonjol dalam pertempuran Surabaya akibat dari pidatonya yang berkobar-kobar menyemangati arek-arek Surabaya yang pada saat itu akan berperang. Yang keempat yaitu Residen Sudirman. Residen Sudirman sebagai Kepala Karisidenan Surabaya yang turun dalam perundingan bersama Brigadir Malabi di Gedung Internatio. Yang kelima ada Maijen Sungkono. Maijen Sungkono ini selaku Badan Keamanan Warga yang memimpin serangan terhadap Jepang maupun sekutu. Yang terakhir ada HR Muhammad yang merupakan tokoh dalam perundingan bersama Brigadir Jenderal Malabi dan sebagai wakil yang berdiplomasi di Gedung Internatio pada tanggal 26 Oktober 1945. Oke, ini ada mobil Bung Tomo. Mobil Opel Kapitan milik Bung Tomo ini dibuat dari tahun 1956. Mobil ini buatan dari Jerman dan nomor mesinnya itu ada K25L55 23585K dengan plat nomor N1708A. Mobil ini mencatatkan sejarah panjang hidup perjalanan sang pahlawan. Selanjutnya, saya akan menuju batu yang terdapat di Tugu Pahlawan.
Nah, batu ini terukir kalimat-kalimat semangat juang bangsa Indonesia demi kemerdekaan. Nah, yang ada terdapat pada batu ini bertuliskan, padamu generasi, tanpa pertempuran Surabaya, sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain. Monumen Tugu Pahlawan merupakan simbol perjuangan arek-arek Surabaya yang dibangun dengan tujuan untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November tahun 1945 antara bangsa Indonesia dengan Sekutu dan Belanda. Bangunan monumen ini dibangun dengan bentuk menyerupai Pagoda Box. Dengan setinggi 41,15 meter. Tugu Pahlawan adalah tempat bersejarah yang menjadi landmark kota Surabaya yang terletak di pusat kota Surabaya, yang dimana di sekitarnya terdapat banyak aktivitas, antara lain aktivitas rekreasi berupa kawasan Tugu Pahlawan, aktivitas pemerintahan, aktivitas perdagangan dan jasa, dan sebagainya. Selain menjadi tempat bersejarah, Tugu Pahlawan ini juga dapat menjadi pusat edukasi bagi generasi muda untuk mempelajari nilai-nilai perjuangan bangsa. Jadi, Tugu Pahlawan ini tidak hanya menjadi ikon kota Surabaya, melainkan Tugu Pahlawan ini juga dapat menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik bagi masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa untuk melengkapi monumen itu dibangunlah Museum 10 November. Museum ini itu di dalamnya terdapat banyak sekali koleksi foto, terus ada juga senjata rampasan, artefak peninggalan pertempuran pada saat itu, terus juga ada diorama statisnya, dan lain sebagainya. Pertama kita akan menjumpai foto-foto di museumnya tersebut. Yang pertama yaitu ada sketsa dari Tugu Pahlawannya, yaitu perimbangan ukuran Tugu Pahlawan. Yang kedua yaitu ada foto dari Insinyur Soekarno saat berpidato mengenai peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Monumen Tugu Pahlawan pada tanggal 10 November 1951. Teman-teman, itu semua dari permulaan awal dari museum ini ya yang dapat kita jumpai. Lalu masih ada banyak lagi foto-foto yang dapat kita jumpai di Museum Tugu Pahlawan ini. Mari kita masuk ke dalam museumnya. Jadi kali ini kami sedang berada di pintu masuk Museum 10 November yang terletak di bagian bawah Tugu Pahlawan. Museum ini dibangun pada tanggal 10 November 1991 oleh Pemkot Surabaya dan diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 12 Februari tahun 2000. Museum ini tuh tersimpan arsip foto, senjata, hingga rekaman pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya dalam melawan penjajah. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama ini adalah saat pertama kali Bung Tomo menyampaikan pidatonya untuk membakar semangat arek-arek Surabaya melawan penjajahan pada tanggal 28 Oktober 1945. Lalu kita lanjut. Ini adalah saat-saat di mana anak-anak Surabaya itu sudah bersiap untuk berjuang. Lalu selanjutnya yang di sini yaitu adalah ketika pasukan Surabaya ini sudah mulai bersiap pada pertempuran 10 Novembernya nanti. Nah, inilah salah satu foto peninggalan di mana pemuda-pemuda pemberani dalam pertempuran Surabaya pada masa itu. Lihat wajah mereka nggak kenal takut banget ya, padahal ini tuh nanti mereka akan melawan Inggris yang notabene itu Inggris itu punya senjata yang lebih canggih daripada kita pada masa itu. Keren banget. Bikin seragam tentara BKR. Ya, profil seragam resmi oleh pasukan tentara BKR dengan kepangkatan letnan muda. Warna seragam tentara BKR sama dengan yang digunakan tentara peta. Dikarenakan banyak seragam didapat semasa menjadi tentara peta. Di museum ini informasinya sangat lengkap loh teman-teman.
mulai dari miniaturnya, penjelasan peristiwanya, hingga terdapat rekaman pidato yang disampaikan oleh Bung Tomo. Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di salah satu peninggalan dari HRI Muhammad Mangunkusumo. Beliau merupakan salah satu tokoh nasional juga di Surabaya ini, pejuang yang sudah diakui juga oleh presiden kita pada tahun 2014. Ini adalah bukti dari bahwa beliau sudah diakui oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh yang berhasil merampas senjata tentara Jepang yang kemudian akan digunakan untuk persenjataan para pejuang di Surabaya ini atau area-area Surabaya ini. Ini adalah senjatanya, salah satu senjatanya. Gimana? Keren bukan? Jadi ini adalah foto-foto yang ada di Rumah Sakit Simpang Surabaya. Rumah Sakit Simpang adalah salah satu rumah sakit tertua di Surabaya. Nah, Rumah Sakit Simpang ini dibangun pada tahun 1808 sebagai rumah sakit militer di atas perintah Gubernur Jenderal Daendels. Nah, rumah sakit ini tadinya hanya melayani pasien militer, namun seiring berjalannya waktu, Rumah Sakit Simpang menjadi rumah sakit umum pusat dan juga melayani masyarakat luas. Saya kali ini akan mewawancarai dengan kakak siapa? Halo, kenalin teman-teman, aku Tata, aku mahasiswa magang dari Universitas Negeri Surabaya. Pertanyaan yang pertama, apa sih kak makna dari Tugu Pahlawan ini dan Museum 10 November ini? Oke, jadi makna dari Tugu Pahlawan dan Museum November itu, teman-teman kalau lihat bentuknya Tugu Pahlawan itu seperti paku, jika dibalik ya seperti paku. Nah itu Soekarno, presiden pertama kita Soekarno itu membuat filosofi bahwa paku itu kan tajam ya, jadi siapapun yang menginjak-injak Indonesia, negeri kita itu tidak akan selamat seperti itu. Kapan aja sih kak kita dapat mengunjungi Museum 10 November ini? Oke, jadi Museum 10 November ini buka tiap hari Selasa sampai hari Minggu untuk umum. Gimana sih kak letak Tugu Pahlawan ini? Tugu Pahlawan ini tuh terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mengapa Tugu Pahlawan ini dan Museum 10 November ini dijadikan ikon perjuangan rakyat Surabaya? Oke, karena pada saat itu teman-teman banyak sekali pertempuran yang terjadi di daerah sini, seperti di Gedung Internasio itu ada pertempuran 3 hari, juga di Jembatan Merah itu ada kematian AWS Maladi. Jadi lalu juga gedung ini tuh dulunya markas Kempetai. Kempetai itu adalah markas polisi Jepang. Jadi mengoleksi berbagai macam senjata punya Jepang. Jadi ya dibangunlah Tugu Pahlawan dan museum beserta koleksi senjata bekas Jepang dan Belanda pada saat itu. Jadi awalnya itu karena beberapa tempat di sini itu menjadi titik pertempuran arek-arek Surabaya melawan penjajah di Indonesia pada saat itu. Lalu juga ini dulunya markas Kempetai. Sebelum menjadi markas Kempetai, tempat ini tuh menjadi Radvan Justiti atau pengadilan milik Belanda. Bagaimana cara masyarakat maupun wisatawan dapat menikmati koleksi sejarah di Museum 10 November ini? Oke, untuk masyarakat maupun wisatawan ataupun pelajar bisa menikmati koleksi di museum ini tuh dengan cara mengakses tiket wisata surabaya.go.id. Lalu pilih destinasi dulu Museum 10 November Surabaya dan melakukan registrasi. Untuk jam kunjungnya itu kita mulai di hari Selasa sampai hari Minggu seperti itu. Baik, itu aja pertanyaannya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, senang bisa membantu. Museum 10 November menyajikan diorama pertempuran Surabaya, mulai dari pidato Bung Tomo, perobekan bendera di Hotel Yamato, serta senjata-senjata peninggalan Bung Tomo. Itu semua dirancang untuk pengunjung ke sini agar bisa merasakan suasana pada tahun 1945. Nah, itu tadi adalah isi Museum 10 November. Menarik bukan?
Terima kasih sudah menonton video kelompok 3 kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.